2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita walaupun dalam secara online atau virtual, tetapi insya-Allah tidak mengurangi nilai perjumpaan kita secara langsung di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya berbicara dan membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas perjuangan beliau, keluarga dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga agama yang mulia ini, Islam, yang menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada kita dan insya Allah tentunya akan sampai di akhir zaman nanti. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kajian kita, pembahasan kita tentang satu kitab yang mulia yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang menjadi rujukan dan panduan tauhid dan akidah bagi kaum muslimin, yaitu kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah, di mana bila seorang muslim ingin mendalami agamanya, maka salah satu yang menjadi hal penting yang diprioritaskan dalam hidup dan kehidupannya adalah memahami dan mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Maka masalah akidah adalah yang paling penting untuk mendapatkan perhatian. Akidah adalah jaminan yang paling besar bagi keselamatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila akidah seseorang bagus, maka insya Allah sisi-sisi yang lain juga akan ikut tersempurnakan atau akan ikut bagus. Sehingga salah satu sarana yang paling efektif untuk memperbaiki dan mendalami akidah adalah dengan mempelajari dan membahas kitab-kitab akidah yang diterima dan direkomendasikan oleh para ulama. Karena itu dari sekian banyak kitab-kitab akidah yang memuat secara simple poin-poin atau pokok-pokok akidah Islam yang diyakini oleh as-salaf as-salih, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah Aqidah At-Tahawiyah. Adalah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang saat ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasar ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Karena itu kita berharap bahwa ini bisa kita lakukan secara kontinu dan secara terus menerus sampai bisa kita
menyelesaikan pembahasannya. Tentu pembahasan kita ini akan kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang ada. Maka sebelum kita masuk pada pembahasan tentang akidah ya At-Tahawiyah ini, ya maka penting kiranya kita mengenal siapa Imam At-Tahawiyah rahimahullah ta'ala. Nah, beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salimah bin Abdul Malik. Kemudian dikenal dengan kunya Abu Ja'far yang berasal dari Mesir. Tepatnya di sebuah desa di kawasan As-Sa'id yang kemudian dikenal dengan Toha. Dengan sebuah desa yang disebut dengan Toha. Dan kepada desa inilah beliau dinisbatkan sehingga beliau dikenal dengan sembilan ayatkan oleh Ibnu Yunus yang merupakan salah seorang murid dari beliau. Dan beliau tumbuh di tengah keluarga yang penuh dengan berkah ilmu dan keutamaan. Orang tuanya adalah keluarga terpandang dari keluarga ilmuwan. Bapaknya sendiri adalah seorang ulama terkenal yang unggul di bidang syair dengan segala riwayatnya. Kemudian ibunya terhitung sebagai salah seorang murid Imam besar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang aktif menghadiri majelis-majelis beliau. Sehingga lahirlah atau tumbuhlah beliau Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala di keluarga yang alim, di keluarga ulama. Dan kemudian beliau Imam At-Tahawi menulis kitab Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kitab ini, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tahawi ini mengambil ilmu dari sederetan ulama-ulama besar di zamannya. Dan itulah diantara yang menyebabkan beliau muncul sebagai atau tumbuh sebagai ulama besar. Karena memang beliau rahimahullah ta'ala belajar dari banyak ulama. Di antaranya adalah Al-Allamah Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Di antaranya lagi adalah Al-Allamah Abu Hazim Abdul Hamid bin Abdul Aziz Al-Baghdadi dan ulama-ulama besar lainnya. Beliau belajar kepada mereka sehingga Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala terkenal dan menjadi ulama besar dan menulis kitab yang insyaallah akan kita coba kaji secara berkesinambungan mulai pada malam hari ini. Kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah adalah salah satu kitab yang memiliki manfaat yang paling penting dan urgen dalam dunia Islam, yang menggambarkan tegaknya manhaj as-salafus salih di zaman hidup beliau sampai kemudian di zaman sekarang ini dan tentunya insya Allah sampai di akhir zaman nanti. Kitab ini akan tetap dipelajari oleh kaum muslimin sebagai panduan hidup berakidah di dalam Islam. Dan dari sisi yang lain, kitab ini juga menjadi bukti bahwa semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki akidah yang sama. Sekalipun tentu mereka berbeda dalam mazhab fiqh, mazhab fiqh yang kita kenal. Dan untuk membuktikan itu, kitab ini dapat dibandingkan dengan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab yang lainnya. Seperti misalnya Al-Sunnah wal I'tiqad ad-Din yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hatim Al-Razi. Juga bisa disandingkan dengan kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Imam Al-Lalika dan kitab-kitab yang lainnya. Karena itu, kitab ini mendapat pujian dari banyak ulama. Ibnu Yunus rahimahullahu ta'ala menukil dari Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam kitabnya yang terkenal Tarikh Dimashq bahwa beliau berkata yang dimaksud adalah Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang terpercaya, memiliki hafalan yang hebat, ahli fikih, memiliki akal yang cemerlang dan seterusnya. Demikianlah gambaran sedikit tentang penulis. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala beliau wafat di Mesir pada bulan Zulqa'dah pada tahun 321 Hijrah dan seterusnya.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Kemudian kita akan masuk pada matan dan penjelasan sedikit tentang ya al-aqidah, ya matan aqidah at-tahawiyah ini. Baik. Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi rahimahullahu taala berkata, "Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabil fuqaha'il millah Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani ridwanullahu alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usulid din wa yadinuna bihi rabbal alamin." Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi berkata bahwa ini adalah penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan mazhab para ulama fiqh agama ini, yakni Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, dan Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani ridwanullahu alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Dan berikut apa yang mereka yakini dari pokok-pokok agama ini dan mereka anut sebagai agama bagi Rabb alam semesta. Saudara sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, pada matan ini menjelaskan tentang akidah yang mulia, bahwa sesungguhnya akidah adalah fondasi agama, yaitu yang terkandung di dalam persaksian kita, yakni tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar. Ya, beliau ya berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Bahwa Islam itu didirikan di atas 5 dasar. Nah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini adalah merupakan rukun Islam. Maka wajib memberikan perhatian. Kita niscaya atau sebuah keniscayaan, keharusan untuk memberikan perhatian dan keseriusan kepadanya dan berilmu tentangnya, tentang akidah ini. Bahkan berilmu tentang apa yang mungkin bisa merusak akidah dan keyakinan kita. Sehingga seorang muslim benar-benar harus berpijak di atas ilmu yang mantap, harus berpijak di atas ilmu yang benar, di atas basirah, dan juga didasari dengan akidah yang sahih, akidah yang benar. Karena apabila agama tegak di atas dasar yang sahih, maka ia menjadi agama yang lurus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila ditegakkan di atas akidah yang kacau, apabila agama berada di atas akidah yang tercelah, yang tidak kokoh, maka sungguh juga akan menjadikan pemiliknya memiliki agama yang runtuh, memiliki agama yang tidak kokoh, memiliki agama yang tidak kuat. Dan oleh karena itulah para ulama rahimahumullah taala memberikan perhatian yang lebih kepada masalah akidah dan tidak membuat kedustaan dalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ini. Bahkan perkara ini adalah yang paling utama dan paling penting didakwahkan
oleh para ulama, oleh para tabi'in, oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, iya, radhiyallahu anhum, sama sekali tidak memiliki keraguan sedikit pun, iya, terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran dan apa yang dibawa oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, akidah kaum muslimin, akidah para sahabat ya, begitu kokoh di atas dasar kitab Allah, di atas dasar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sama sekali tidak digerogoti dengan sebuah keraguan, sebuah kekhawatiran dalam ya mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar sami'na wa ata'na terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ada keraguan terhadap keyakinan, sehingga ya para sahabat adalah mereka-mereka yang benar-benar ya sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul ummah, ya umat yang terbaik, bahkan khairul qurun, ya masa yang terbaik atau kurun yang terbaik, karena ya kokohnya dan kuatnya akidah yang mereka jalani. Karena itu kita sebagai umat Islam yang tentunya ya mendapatkan pelajaran-pelajaran agama dari para ulama yang mengikuti jejak dari para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah ya sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita ya berada di atas jalan ini, mengikuti akidah ini, sehingga kita tidak berada dalam ya kegelapan, kita tidak berada dalam keraguan dalam beragama. Dan tentunya kita berharap bahwa kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita berpegang teguh kepada ya akidah yang benar ini. Ya, itulah ya matan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya. Baik, yang kedua, Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa ya naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah, innallaha wahidun la syarikalah. Ya. Beliau mengatakan bahwa ya kami mengatakan tentang tauhidullah, ya, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kami dalam keadaan yakin dengan taufik Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ya yang esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, penjelasan yang kedua ini ya bermakna bahwa ya kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Ya, kami mengatakan ya yang bermakna bahwa kami berkeyakinan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kami berkeyakinan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kami berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa. Dan kami berkeyakinan bahwa tidak ada ya Tuhan-Tuhan yang lain yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha wahidun la syarikalah. Kami mengatakan dan kami meyakini bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini mengarahkan kepada kita untuk meyakini akan tauhid. Ya, akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sedikit penjelasan tentang tauhid ini, bahwa tauhid ya dari segi bahasa adalah bentuk ketiga atau masdar dari kata dasar wahada, yakni yang bermakna apabila sesuatu dijadikan menjadi satu. Nah, sedangkan dari segi syar'i, dari segi syariatnya, tauhid ya bermakna bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah
dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama setelah mengkaji Al-Qur'an, setelah mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama membagi tauhid ini menjadi 3 bagian. Ya, tentu ini kita sebutkan tadi berdasarkan penelitian dan pengkajian dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, inilah yang ditetapkan oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ya, barang siapa yang menambahkan bahagian yang lain atau yang menyebutkan bahwa tauhid itu ada 4 atau bahkan tauhid itu ada 5, maka itu adalah dari pribadinya, bukan dari manhaj ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari kesepakatan para ulama yang berada di atas ilmu yang benar, di atas basirah yang benar. Karena demikianlah yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama kita. Sehingga kalau kita dalami, maka semua ayat-ayat Al-Qur'an, semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah adalah tidak keluar dari 3 bahagian ini. Ya, tidak keluar atau tidak ya lari dari ya 3 bahagian tauhid ini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ia adalah ya mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya Subhanahu wa taala. Seperti misalnya mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan dan yang lainnya, termasuk mengatur alam semesta. Maka tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbul ya alamin, ya Rabb Tuhan ya, semesta alam ini. Itu tauhid ya rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau biasa juga disebut dengan tauhid ibadah. Dan karena al-uluhiyah maknanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kecintaannya, dengan mencintainya, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menaati segala Subhanahu wa taala, termasuk dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan hamba-hambanya. Itu adalah tauhid uluhiyah. Adapun yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Ialah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ayat yang berbicara tentang perbuatan Allah, maka sesungguhnya itu adalah ya tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat yang berbicara tentang ibadah, perintah dengannya dan berdakwah kepadanya, maka semua itu adalah tauhid uluhiyah. Dan semua ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ya ruang lingkup tauhid asma wa sifat. Nah, 3 bagian tauhid ini yang paling ditekankan, ya sedikit penjelasan tentang ini adalah tauhid uluhiyah. Tentu dengan tidak mengabaikan 2 tauhid yang kita sebutkan tadi, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena tauhid uluhiyah inilah yang merupakan misi dakwah semua para rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid uluhiyah inilah diturunkannya kitab-kitab suci dan ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditegakkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah semuanya agar supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat tentu tidak diabaikan dan tidak diingkari oleh ya siapapun, oleh setiap umat Islam. Tetapi sesungguhnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat adalah ya melengkapi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan bahwa seandainya ya
tauhid rububiyah, tauhid yang berkenaan dengan mengesahkan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya tauhid rububiyah untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang musyrik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, seandainya hanya tauhid rububiyah saja, maka ya disebutkan oleh para ulama kita, ya, seorang rasul tidak perlu diutus. Ya, karena orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mengetahui dan mempercayai bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada manusia adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah. Mereka menerima dan meyakini tauhid rububiyah itu. Tetapi ketika diajak untuk mentauhidkan Allah dalam bentuk tauhid uluhiyah, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menjadi masalah. Ya, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, oleh orang-orang munafik Mekah pada saat itu. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang munafik saat ini, ya, mereka mempercayai bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu mereka diajak untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak menyahuti seruan itu. Dan ini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengajak orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu, dan mengatakan qulu la ilaha illallah. Ya, katakanlah, ya, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saff, aja'alal alihata ilahan wahidah, kata mereka. Inna hadza la syai'un ujaz. Kata mereka, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Ya, karena sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang sangat mengherankan. Jadi mereka heran karena kebiasaan mereka adalah memiliki banyak Tuhan, banyak patung dan banyak sembahan-sembahan. Maka ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka mereka heran. Ya, mereka mengatakan bahwa ya, sungguh ini benar-benar satu hal yang sangat mengherankan. Disebutkan dalam ayat yang lain, disebutkan bahwa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya mereka dahulu, ya, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya, Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka ya yastakbirun, mereka menyombongkan diri, dan mereka mengatakan wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka mengatakan bahwa apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila. Dan yang dimaksud dengan, ya, mereka maksudkan dengan penyair gila itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada satu Tuhan, meninggalkan Tuhan-Tuhan, ya, patung-patung yang mereka sembah yang banyak itu, karena mereka, ya, ingin menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keinginan-keinginan mereka, ingin menyembah patung yang satu, besoknya patung yang lainnya, besoknya Tuhan yang lainnya. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada semua manusia untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, ya, tidak menginginkan tauhid uluhiyah. Bahkan mereka menghendaki Tuhan-Tuhan itu tetap banyak seperti yang kita sebutkan, sehingga mereka, ya, di setiap mereka dapat menyembah, ya, Tuhan yang mereka inginkan saja. Dan ini, ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus menjadi pengetahuan kita. Karena, ya, ini adalah fondasi dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kokoh, kalau ini kuat, kalau ini, ya, mantap, maka ini akan mengokohkan, ya, keberagamaan kita, akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti fondasi atau sebuah bangunan, ya,
fondasi bangunan itu adalah ya tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangunan-bangunannya ya dindingnya dan isi bangunan yang lain itu adalah amalan-amalan kita. Kalaulah fondasi itu kokoh, kuat, maka akan mengokohkan bangunan itu. Dan kalau sebaliknya, ya akan melemahkan bangunan-bangunan itu. Maka sebagian orang sibuk dengan urusan isi bangunannya, isi rumahnya, tetapi mengabaikan fondasinya, mengabaikan dasarnya, mengabaikan pokok dari rumah itu. Sehingga begitu datang terpaan, begitu datang bencana dan sebagainya dan semisalnya, maka dengan cepat, dengan mudah akan meruntuhkan bangunan itu. Demikian juga dengan kita, bahwa sesungguhnya di dalam hidup dan kehidupan kita ini, di dalam berinteraksi dengan manusia, maka di sana akan ada ujian, akan ada terpaan-terpaan. Sehingga kita membutuhkan akidah yang kuat, kita membutuhkan akidah yang kokoh, kita membutuhkan keimanan yang kokoh, sehingga apapun bentuk terpaan, apapun bentuk gangguan dan cobaan-cobaan itu, tentu kita berharap bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di atas wasilah akidah yang kuat, maka kita akan bisa menghadapi ujian-ujian dan tantangan-tantangan yang kokoh itu. Karena itu, tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sungguh agar supaya bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul di setiap zamannya, pada setiap umatnya, untuk menyeru kepada seluruh manusia di atas permukaan bumi ini, agar supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu para rasul Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid uluhiyah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dengan sesuatu apapun. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ayat yang memerintahkan menyerukan kepada tauhid uluhiyah, dan semua rasul menyeru dan memerintahkan umat mereka kepada tauhid uluhiyah, dan melarang kepada kesyirikan, melarang untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dituntut dan menjadi tujuan serta hakikat daripada tauhid itu. Dan tentu kita dilarang untuk menyelisihi tauhid yang benar ini, dilarang untuk berpecah atau tidak mengikuti tauhid yang telah didakwakan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu kita berharap bahwa kajian ini akan tetap berjalan dan terus berlangsung secara berkesinambungan dengan membahas matan al-aqidah at-tahawiyah yang ditulis oleh al-imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu ta'ala ini. Sebelum kita tutup, sebagai penutup yang terakhir, bahwa dalam matan yang kedua tadi yang kita sebutkan tadi, al-imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwa naqul, kami mengatakan bahwa maksudnya adalah kami, yang dimaksud adalah semua ahlus sunnah wal jamaah, mengatakan tentang tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bahwa kita harus yakin dengan tauhid yang diajarkan oleh para ulama kita, yang tentu yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah dan tauhid adalah satu makna, baik dinamakan akidah maupun tauhid, termasuk pemaknaan terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya.
Maka ya tentu yang ketiga termin ini, ketiga istilah ini, akidah, tauhid, dan iman adalah sesuatu yang sangat pokok yang harus kita pegang teguh, yang harus kita tanamkan di dalam dada-dada kita, di dalam hati-hati kita, sehingga semakin memperkokoh kehidupan kita dalam beragama. Tentu kita yakin bahwa dengannya Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa memberikan taufiknya, memberikan keistiqomahannya kepada kita semua. Saya kira demikian pembahasan kita dua matan dari matan al-aqidah at-tahawiyah yang sempat kita bahas pada malam hari ini, dan tentu insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada matan-matan selanjutnya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Demikian pembahasan kita, semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita semakin kokoh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.